Biasanya kan demokrasi kaitannya itu ke demo, terus ke pemilu, terus apa ya? Biasanya kaitannya ke situ gitu kan. Itu kan sebenarnya sesuatu yang sebetulnya bukan BPS mencoba-coba. oke. Ya, jadi dulu tuh tahun 2007. Kalau ngelihat, mungkin kalau orang luar ngelihat ya, ini pegawai BPS kok kerjanya baca koran gitu ya. Padahal sebenarnya ngumpulin bukti, ngumpulin sumber-sumber yang sebenarnya kalau dibilang masalah kayak kata Ibu, politik tuh biasanya dari aduan, biasanya kan ada orang ngomong. Dari dulu sebenarnya pengen sampai level terkecil pemerintah daerah terkecil di Indonesia, tapi untuk Indonesia saja, untuk provinsi itu sesulit itu. Tadi kan bilangnya pengaduan itu salah satu indikator. Terus ini kan tadi Bu ngomong tuh ada metode baru, ada metode lama. Nah itu bedanya di mana sih Bu? Apakah dari si jumlah indikatornya saja atau ada beda yang lain? Karena kalau nggak salah metode lama itu ada, saya ingatnya itu ada FGD, terus habis FGD kita pilih narasumber yang wow, terus kita wawancara mendalam gitu kan. Kalau sekarang kayaknya nggak ada lagi tuh yang namanya, kalau istilahnya dulu wawancara mendalam tuh WM gitu. Kalau sekarang nggak ada lagi gitu. Apa aja sih Bu bedanya gitu? Prosesnya itu semuanya hampir sama, kecuali tadi yang wawancara mendalam. Yang pertama kita mengumpulkan data melalui koran. Koran kita minta memang harus yang utama dulu, yang paling banyak. Kenapa yang paling banyak? Soalnya mudah kita dapat koran itu. Betul. Dan teman-teman bacanya juga lebih mudah juga. Kumpulin cuma satu. Nah, bayangin kalau seluruh koran dibaca, kita nggak punya waktu lagi kecuali itu ya. Saya teringat FGD Bu, kenapa korannya cuma itu Bu dari BPS? Iya. Pasti ada pertimbangan juga kan ya Bu, tiap hari koran kita baca. Padahal sebenarnya bisa jadi berita mereka juga sama gitu kan ya. Betul. Gitu. Makanya dari koran, kemudian kita sekarang kembangin lagi portal online. Portal betul. online juga. Nah, kemudian dari portal online, kemudian dari Komnas HAM. Jadi orang-orang yang ngadu terkait dengan HAM itu, kalau misalnya ada kaitannya dengan ID, kita masukkan. Tapi yang jelas kalau Komnas HAM kan memberikan data itu dia sangat hati-hati ya. Betul. Karena nggak mau kelihatan nama orangnya dari mana. Jadi udah diselek sama mereka, masuk baru. Jadi kita memang kayak diskusi dulu dengan mereka, ini loh konsep kami gitu. Dan mereka sangat hati-hati untuk itu. Saya jadi lupa. Waktu metode lama itu kan yang kalau nasional rata-rata provinsi. Iya. Ya. Kalau sekarang nasional itu kita mempertimbangkan rata-rata provinsi plus pusat. Karena pemerintahan kan tidak hanya tidak hanya di daerah, tapi masyarakat tidak ada pusat. Iya. Jadi memang dari 22 indikator itu nggak semuanya ada indikator pusatnya, karena ada beberapa yang seharusnya data itu sudah dikumpulkan oleh KL, ternyata belum bisa. Jadinya masih kita yang mengumpulkan melalui survei, sehingga karena dengan survei ini nggak ada terkait dengan masyarakat lah, jadinya cuman ada dari 23 itu 80%-an lah. Ada dari pusatnya, kemudian baru dijumlahkan. Oh, makanya sekarang ada angka ID nasional, ada ID pusat gitu ya. Dan nasionalnya itu tidak bisa dilihat per indikator, karena tadi pusatnya nggak seluruhnya. Jadi yang bisa dilihat per indikator hanya rata-rata provinsi. Hanya rata-rata provinsi. Oke. Nah, ini ngomongin tentang angka ID. Nah, sejauh ini Bu, ID nasional kita gimana nih? Apakah terus mengalami peningkatan? Terus kalau dilihat dari angka provinsi, kesenjangannya cukup jauh nggak sih? Yang paling, karena ada angka pusat itu makanya nilainya jadi bagus. Karena pusat itu kan kita lihat dari salah satu indikatornya transparansi anggaran. Itu kan kinerjanya Kemenkyu. Terus sendiri dong, mereka kan yang terbaik. Bagus sudah. Itu mereka tuh dari pertama kali penghitungan kita, pusat itu udah di atas 80. Sehingga rata-rata provinsi masih belum, karena kita kan bervariasi sekali kan provinsi. Ya, kemudian baru sekarang udah bagus terus. Sudah bagus terus ya berarti ya Bu ya. Berarti dengan metode baru ini sebenarnya nilainya jadi lebih baik, dan penyesuaian juga dengan perkembangan ini kali ya Bu ya, dengan perkembangan zaman. Nah, kalau ini kan kemarin Bu nih datang dalam rangka penyusunan ID kabupaten kota. Saya mikir berarti tiap kabupaten kota akan ada membaca koran sama seperti kami yang ada di sini. Nah, kendalanya apa sih sebenarnya Bu?
Kalau nyusun kabupaten kota apa sih? Dari dulu pengennya begitu, dari dulu. Kalau nggak salah dulu pernah ada uji coba deh kalau nggak salah nyusun kabupaten saya kota nggak kalau nggak salah. Nggak ikut saya itu. Tapi secara konsep itu tuh agak susah kita kabupaten kota karena mengenai data. Datanya itu. Kalau BPS kan kalau udah terima sesuatu kita harus mempertanggungjawabkan kayaknya seluruh gitu ya, sampai dari kepala BPS sampai stafnya kan harus harus mempertanggungjawabkan itu. Jadi kita harus clear ini benar-benar datanya benar nggak sih ada dan itu sustain nggak. Kita harus menjaga gitu. Nggak bisa ya udah kalau sekarang kita pakai data ini besok ini itu nggak bisa kan BPS. Pasti dipertanyakan kenapa melakukan kita ada tingkat kepercayaan kalau untuk itu kan. Nah, makanya ketika sebetulnya nggak ada waktu metode lama juga kita nggak berhasil, kita menolak lah, kita bilang kita nggak mau. Kalau BPS diminta enggak. Kalau kalian mau bikin misalnya siapa membentuk sendiri monggo. Ketika ini pimpinan sudah mengingatkan ke saya, coba diselesaikan oleh mereka dulu gitu untuk konsepnya yang seperti apa gitu. Nanti kalau itu sudah baru apa yang dibicarakan di level atas baru bisa. Kalau data saja kan kita bisa bantu. Betul. Gitu. Berarti sebenarnya kalaupun mereka menyusun kita hanya sebagai konsultan aja kali ya Bu ya. Bisa jadi dikatakan bisa seperti itu. Atau seperti apa kita belum bisa membayangkan karena dari 22 indikator itu kemarin cuma yang mungkin bisa ada itu cuma sedikit sekali. Itu kan juga datanya data sekunder. Kalau kayak data koran udah kita masukkan ke dalam provinsi, nanti kita pecah lagi. Apakah nanti jadi mereka kita hitung semua terus baru kita masukkan gitu kan? Kalau BPS biasanya begitu kan berpikirnya, nggak bisa langsung. Ini yang tidak terbiasa pengumpulan di BPS. Nah itu yang kita agak perlu pendidikan matang lah untuk itu, perlu kajian ulang lah untuk itu, nggak bisa langsung. Oke, nah ini saya mau nanya nih terkait pasti ada komponen penyusunnya kan ya Bu ya, IDINI ya kan. Kalau kita ngomongin demokrasi pasti yang terbenak tuh politik gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari yang metode baru sekarang tuh ternyata saya ada berbagai komponen sosial ekonomi juga yang digabung di dalam gitu ya Bu ya. Sebenarnya di IDINI ada berapa aspek sih Bu? Aspeknya kan ada tiga. Ada tiga ya. Aspek kebebasan itu ada 7 indikator. Ada 7 indikator. 2 diantaranya itu ada satu dimensi ekonomi dan sosial. Oh, ada dimensi ekonomi sosial. Dimensinya. Tapi kalau di indikator 2 yang terkait dengan kesetaraan, dari 7 indikator itu baru kecampur. Itu kecampur semua agak stabil lah. Karena kesetaraan judulnya kan. Kalau tadi kebebasan jelas dengan politik. Nah, kalau indikator kalau yang aspek yang ketiga kinerja lembaga demokrasinya, nah itu baru 8 indikator itu semuanya mengandung politik. Karena di situ ada kinerja. Walaupun memang saat ini kita bilang bahwa aspek kebebasan, kesetaraan itu bagus, tapi aspek lembaga demokrasi masih jelek, masih rendah. Apalagi saya bilang yang terbaik aja itu kan kemarin di mana? Di Jogja. Itu dia nilainya masih rendah. Masih rendah juga ya. Kinerja lembaga legislatif gitu kan. Kalau salah satunya kan yang promperdanya, penyelesaian promperda yang direncanakan itu, mereka merencanakan 13 tapi selesainya cuma 3. Padahal itu kinerja mereka. Betul. Kalau di Sumut itu kayaknya agak lebih bagusan deh. Bersyukurlah kita di Sumut. Berarti sebenarnya yang aspek ketiga itu lebih melihat kinerja dari si Dewan Legislatifnya kayaknya dan berhubungan dengan segala macam politik. Lembaga legislatif, lembaga demokrasi ada eksekutif, legislatif, sama ya, Bu, ya? Yudikatif. Jadi di situ kita menilai legislatif kan tadi kinerjanya, terus juga ada yang partai politik lah terkait dengan itu, dengan parpol. Kan parpolnya itu kinerja, terus juga ada dari PTUN gitu juga. Itu PTUN kelihatannya kinerjanya lembaga yudikatif, bukan, itu eksekutif. Karena PTUN itu kan masyarakat menggugat pemerintah, mau pemerintah daerah umumnya. Terus mereka banyak yang kalah pemerintah daerah, berarti kan kinerjanya kurang bagus. Saya sampai melihat, ini apa ya kok pemerintah masih kalah? Ternyata masalah pertanahan. Kebanyakan memang seperti itu Bu, karena saya nginput ya data PTUN. Ini kok rata-rata tuh semuanya masalah tanah dan tanah gitu ya. Berarti sebenarnya semua lembaga itu kita gabungkan di dalam satu aspek itu, berarti melihat kinerjanya mereka sebenarnya. Oke, sip. Berarti ini sesuatu yang sebenarnya bagus gitu ya Bu ya kalau dibilang, karena kalau kita ngelihat demokrasi saya mikirnya kalau udah demokrasi tuh mikirnya tuh pemilu, demo.
gitu. Jadi kadang juga kan orang berpikir demokrasi apa sih yang mau dinilai kan gitu. Oke. Iya, karena demokrasi itu kita bilang demokrasi, tapi kok masih banyak yang miskin, tapi kok masih begini, nah itu kan orang menilai begitu. Betul, Itu aja Bu. sih. Iya, benar sebenarnya. Sebenarnya inti dari FGD itu kan kita ngumpulin data Sebenarnya, Bu, iya. Tetapi mereka tuh masih juga agak ada yang mempertanyakan mengenai metode yang kita gunakan. Betul. Itu yang mesti kita kuat lagi sih nanti di FGD. Tapi sebenarnya itu juga bisa jadi bahan masukan buat kita juga ya Bu ya, gitu. Oke, itulah kawan cerita terkait demokrasi ya. Jadi demokrasi itu bukan hanya demo, bukan hanya tentang pemilu, tapi ada hal-hal lain yang sebenarnya di metode yang baru ini ada tentang kehidupan sosial ekonomi juga ya Bu. Terima kasih Bu Nona, kita sudah mendapat pembaruan tentang yang namanya Indeks Demokrasi Indonesia yang mungkin sebenarnya masih jarang yang tahu ya tentang Indeks Demokrasi Indonesia. Terima kasih, semoga Ibu sampai ke BPS RI dengan selamat dan kirim salam buat teman-teman yang ada di Hansos. Oke, dan berkunjung lagi kemari ya Ibu. Terima kasih, sampai jumpa kawan cerita. Dadah.